Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajal Arain Sawala dengan nomor induk mahasiswa 0492225529. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengerjakan tugas praktik 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan bahasa pemrograman Java. Ya, di sini saya menjelaskan program yang sudah saya buat mengenai menu restoran, di mana di sini keterangan dan ketentuannya sudah tertulis di soal. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Begitu juga dengan pemesanan dan menghitung total biaya. Di sini ada biaya pajak 10% dan juga biaya pelayanan 20.000. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan melebihi Rp100.000 dan penawaran buy one get one untuk membeli kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Dan juga di akhir kita akan mencetak struk pesanan. Oke, kita bisa langsung masuk ke dalam pemrograman. Di sini saya sudah membuat pemrograman. Yang pertama mungkin kita akan ke kelas dari menu dulu. Di sini saya sudah mencoba membuat kelas kelas bernama menu itu dengan memiliki atribut 3, yaitu nama, harga, dan juga kategori. Dan tipe datanya memiliki double untuk harga dan string untuk nama dan kategori. Sini juga saya sudah membuat get harga D, get M, dan get kategorinya untuk mendapatkan data nama, harga, dan juga kategori dari kelas menu itu sendiri. Begitu juga pembuatan konstruktor di sini untuk menginisiasi menu itu dengan atribut seperti ini. Oke, itu untuk kelas menu. Kita langsung masuk ke kelas main. Kelas main itu sendiri saya sudah membuat kurang lebih seperti ini dengan menginisiasi kelas menu dalam bentuk array dengan berisi 8 indeks, dan juga di sini scanner untuk menginput data pesanan yang akan kita buat nanti. Oke, di sini juga saya sudah membuat private method untuk kita akan gunakan dalam pemrograman kali ini. Untuk init menu itu sendiri kita seleksi seperti ini. Nah, di sini saya sudah mencoba deklarasi menu-menu dari kategori makanan. Saya sudah membuat 4 makanan dan juga minuman. Ada 4 minuman dengan harga dan juga kategori di dalamnya. Setelah init menu selesai dibuat, kita akan masuk ke tampilan menu. Tampilan menu sudah saya buat seperti ini dalam sistem auto streamline-nya, itu yang akan ditampilkan di user. Nah, di sini ya kita lihat ada daftar menu restoran dan juga harap masukkan nama menu persis seperti di bawah, itu makanan, minuman, dan isinya adalah yang sudah saya inisiasi di awal ini sebelumnya. Makanan ada 4 menu dan juga minuman ada 4 menu. Oke, setelah itu selesai, lanjut ke format atau penulisan yang akan dilakukan oleh user nanti untuk melakukan pemesanan, yaitu nama menu sama dengan jumlah sesuai dengan yang ada di dalam soal. Nasi padang sama dengan 2, jadi seperti itu. Dan juga ketik selesai untuk berhenti memesan, atau bisa kita kosongkan aja dalam pesanan nanti untuk berhenti memesan. Oke, selanjutnya di sini saya membuat inisiasi bisa dibilang inisiasi menu dengan atribut menu dengan nama variabel P1, P2, P3, P4. Ini saya buat defaultnya 0 semua. Begitu juga dengan quantity untuk pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3, pesanan 4, quantity-nya juga sama. Dan kita masuk nama menu, jumlah menu, dan juga parts yang ada di dalamnya. Oke, di sini masuk ke pesanan 1. Pesanan 1
Saat user selesai menginput, itu akan diproses, diberikan kondisi kalau tidak ada yang pesan, bisa kita langsung klik selesai untuk pemesanannya, atau user menginput kosong dalam enter itu akan langsung keluar tanpa eh, pemesanan apapun telah dilakukan. Dan juga di sini melakukan kondisi jika parts deadline-nya sama dengan dua, atau ada dua data yang terdapat di dalamnya, atau user melakukan pemesanan, kita olah datanya, yaitu untuk part 0 atau nama menu itu saya pisahkan dengan variabel nama menu, itu yang ada di depan, nasi padang, sate dan sebagainya. Jumlah menu itu ada di part satu atau indeks ke satu, yaitu dengan quantity yang diinput oleh user. Nah, kita cari berdasarkan find menu by name. Saya sudah buat juga untuk metode private-nya. Kurang lebih seperti ini. Jika user menginputkan menu item 0, dia akan menampilkan menu nasi padang, begitu juga dengan indeks ke satu ayam bakar, indeks kedua sate ayam, begitu juga dan seterusnya. Nah, di sini saya melakukan proses mendapatkan pesanan pertama, nama makanannya itu, dan juga eh, quantity satu atau quantity pesanan pertama, yaitu dari jumlah menu yang dipesan oleh user. Nah, ini juga saya melakukan cek kondisi jika pesanan satu tidak sama dengan kosong, maka kita akan lanjut ke proses untuk pemesanan kedua. Pemesanan kedua juga kurang lebih sama. Kita akan dapatkan datanya kalau misalkan user tidak menginput apapun di dalam pesanan tersebut, maka program sudah selesai dan akan menghitung akumulasi dari pesanan pertama. Kurang lebih juga sama pesanan kedua seperti ini, kita dapatkan nama menu, jumlah menu, dan juga pesanan kedua dan kuantiti yang kedua. Begitu juga dengan pesanan ketiga dan pesanan keempat. Nah, ini adalah else kondisi yang saya buat jika user menginputkan data menu yang tidak ada di dalam array yang sudah saya buat, maka hasilnya akan menumpat, tidak ditemukan, atau diabaikan. Begitu juga dengan seterusnya, jika penulisan formatnya juga salah, maka akan keluar error format pesanan keempat salah dan juga diabaikan. Tidak akan diproses data tersebut. Begitu juga dengan menu 3, menu kedua, dan menu ke satu. Oke, setelah semua itu berhasil diinput oleh user, scanner kita close dan menampilkan semua proses pesanan Anda. Nah, di sini saya baru buat metode proses pemesanan. Akan mendapatkan pesanan satu, kuantiti satu, pesanan 2, kuantiti 2, pesanan 3, kuantiti 3, pesanan keempat, kuantiti keempat. Sini saya Nah, di sini saya baru buat proses logiknya untuk mendapatkan pesanan. Dari parameter yang sudah kita dapat, kita akan mengelola datanya di sini. Nah, di sini jika saya membuat kondisi untuk total satu atau total pesanan di pesanan satu, total total dua adalah di pesanan dua, total tiga di pesanan tiga, dan seterusnya sampai ke empat. Di sini kalau user tidak menginputkan pesanan satu, maksudnya di pesanan satu itu tidak sama dengan nol, atau user berhasil menginputkan, maka total akan mendapatkan harga dari pesanan satu dikali dengan kuantiti yang ada. Begitu juga dengan seterusnya di pesanan 2, pesanan 3, dan pesanan keempat. Setelah itu semua selesai, kita dapatkan total dari masing-masing pesanan, maka kita akan total seluruh harga yang didapatkan, masuk ke dalam subtotal. Nah, dari subtotal ini dapatkan data, kalau buat kondisi lagi data subtotal tersebut tidak ada sama sekali atau nol, maka pesan akan memunculkan Anda tidak memesan apapun. Nah, setelah lanjut dari situ, masuklah kita ke proses diskon, buy one get one, dan buy one get one itemnya. Dari sini saya membuat kondisi jika subtotal melebihi 50.000, maka pengecekan terlebih dahulu untuk pesanan satu terdapat
kategori minuman atau tidak. Jika pesanan satu, pesanan dua, pesanan tiga, pesanan keempat tidak ada program pemesanan minuman, maka buy one get one diskon ini tidak dapat atau tidak, user tidak akan mendapatkannya jika empat pesanan tersebut tidak memesan minuman. Sini saya sudah dapatkan buy one get one discount jika ada kategori minuman. Eh, Selanjutnya sebelum mengelola Bogo diskon, subtotal juga kita proses lagi. Jika dia melebihi 100.000, maka akan mendapatkan diskon berupa 10% berdasarkan soal yang tertulis di bagian nomor 3 di A ini, melebihi 100.000. Nah, di sini dapatkan 10% diskon. Baru setelah itu kita dapatkan subtotal setelah diskon. Subtotal yang sudah dibuat atau dipesan oleh user akan dikurangi oleh diskon dan juga akan dikurangi oleh buy one get one diskon tersebut. Dan juga setelah itu ada biaya pajak di 10% sesuai dengan soal yang ada, pajak 10%. Nah, kita masukkan juga biaya pajak dan biaya pelayanan 20.000 sesuai dengan soal di nomor 3, biaya pelayanan 20.000. Nah, semua itu kita akumulasi di total bayar. Saya membuat variabel total bayar di sini untuk akumulasi semua, total setelah diskon, biaya pajak dan juga biaya pelayanan. Nah, setelah itu barulah kita buat struk pembayaran. Dari struk ini P1, P2, P3 sampai P4 kurang lebih, maka tampilannya akan seperti ini. Kita coba. Oops, sorry. Ya, ini coba saya rammingkan dengan Java dan juga setelah compiler berhasil dibuat, baru kita ramping di sini. Nah, kurang lebih seperti ini pemesanannya. Oh, ini ada duplicate warning. Ya, daftar menu restoran ada nasi padang, ayam bakar, sate ayam, ikan gurami. Kita coba melakukan pemesanan. Padang sama dengan 2, ayam bakar sama dengan 2, es teh manis sama dengan 7, jus alpukat sama dengan 3. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah kita berhasil melakukan pemesanan, kita proses pemesanan Anda dan keluar struk sebagai berikut. Nasi padang 2 dengan total 44, ayam bakar 50, es teh manis 56, dan juga kita dapatkan subtotal di awal, yaitu sebelum adanya diskon dan sebelum adanya buy one get one 195. Nah, di sini dipotong oleh diskon karena pesanan melebihi 100.000, yaitu 10%, jadi 19.500. Dan juga promo buy one get one es teh manis eh, akan didapatkan jika pesanan minimal melebihi 50.000. Nah, ini total setelah diskon 10% dan juga biaya one get one dan juga ditambah oleh biaya pajak dan biaya pelayanan. Total bayarnya adalah 204.250. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan jawaban dari tugas satu pemrograman berbasis desktop dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.